Kaimana, Polda Papua Barat, terletak di selatan Provinsi Papua Barat. Polres yang terbentuk sejak tahun 2005 silam, saat ini dipimpin oleh AKBP Iwan P. Manurung SIK. Kota 1001 Senja adalah julukan dari kota ini, di mana terkenal dengan berbagai objek wisatanya. Teluk Triton sangatlah familiar bagi setiap pecinta wisata yang pernah datang di kota ini, di mana objek wisata satu ini merupakan ikonik dari Kabupaten Kaimana, bahkan keindahannya bisa melebihi keindahan Raja Ampat. Bagi Anda pecinta panorama bawah laut, 30-an lebih spot diving di Triton siap membuat Anda tak ingin cepat-cepat meninggalkan kota ini. Selain Teluk Triton yang dikenal dengan keindahan alamnya, Pulau Venu yang berada di selatan Kaimana pun menjanjikan Anda tentang keelokan panorama dan alam lautnya, di mana pulau tersebut dipilih kawanan penyu sebagai tempat untuk bertelur. Selain pasir putih di Kaimana yang sering dijumpai, salah satu pantai yang memiliki pasir berwarna pink di Aiduma ini pun memberikan kekaguman tersendiri bagi Anda yang melihat secara langsung lebih dekat. Masih tentang keindahan wisata alam lautnya, Kaimana pun memiliki objek wisata Whale Shark, di mana lokasi ini tidak begitu jauh dari kota Kaimana sendiri, sehingga memudahkan Anda untuk dapat bertemu dengannya di waktu-waktu tertentu seperti pagi hari dan sore hari saat whale shark naik di permukaan laut untuk mencari makan. Sebagai bukti nyata, Kaimana adalah kota sejarah tidak jauh dari lokasi hiu paus berada. Anda akan dikagumkan oleh lukisan telapak tangan purbakala yang terdapat pada tebing batu. Terlepas dari wilayah Teluk Triton, Kaimana juga memiliki wisata air terjun di mana lokasi ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Semangat! Sore! Sore! Ha ha ha! Sore! Ha ha ha! Sore! 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 Seri Merdeka Polres Kaimana bisa! Tunjukkan auramu! Aura! 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 Merdeka! Wajah Kaimana Merdeka melayani dengan hati! Kepolisian Resor Kaimana, Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana di bawah kepemimpinan Kasat Lantas Ibtu Yosias Simon Tatuhei Esos telah melakukan perubahan dalam pelayanan serta menciptakan berbagai inovasi di dalam fungsi pelayanan guna mengutamakan kepuasan masyarakat yang dilayani serta mencapai pelayanan prima pada Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana. Dengan adanya terobosan perubahan pada fungsi pelayanan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana ini pun mendapat berbagai pujian dan respon yang baik dari masyarakat yang merasakan secara langsung akan pelayanannya. Perlu diketahui bersama, saat ini Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana memiliki jumlah personil 26 orang, di mana angka ini masih dikatakan jauh dari DSP yang seharusnya berjumlah 73 orang. Jumlah personil yang terbatas ini pun bukan menjadi suatu alasan tidak bisa terciptanya pelayanan yang prima pada fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana. Lewat loyalitas dan kinerja yang tinggi dari personil Lalu Lintas Polres Kaimana, pelayanan prima pun terwujud. Dalam proses pembuatan SIM pun, masyarakat akan diarahkan sesuai dengan prosesnya dan didampingi oleh salah satu anggota Satuan Lalu Lintas dengan maksud agar masyarakat tersebut tidak mengalami kesulitan dalam proses pembuatan SIM, melainkan mendapatkan kemudahan serta kecepatan waktu dalam prosesnya. Setiap calon pemilik SIM
sudah wajibnya mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan untuk memiliki surat izin mengemudi dimaksud. Mohon maaf Pak, biayanya berapa? Setelah berkas dinyatakan lengkap, calon pemilik SIM akan diarahkan petugas untuk melakukan perekaman data diri guna dicantumkan ke dalam surat izin mengemudinya nanti. Dan perlu diketahui, Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana di dalam pelayanannya sudah menerapkan protokol kesehatan. Ujian teori yang akan diterima calon pemilik SIM akan dilakukan langsung di tempat, serta bisa mengetahui hasil dari materi yang diujikan padanya usai melakukan ujian. Selamat Pak, Anda lulus. Selanjutnya kita ke ujian praktek. Ujian praktek mengendarai kendaraan pun akan dilaksanakan jika hasil dari ujian teori berhasil. Ujian praktek pun dilakukan masih di dalam lingkungan Polres Kaimana, di mana ujian praktek ini akan didampingi dan diarahkan sesuai standar materi tes yang akan diuji kepada calon pemilik SIM. Ujian praktek kedua akan dilakukan tepat di jalan raya setelah hasil ujian praktek pertama dinyatakan berhasil. Dan ujian praktek kedua ini akan didampingi oleh anggota penguji guna mengetahui bagaimana cara calon pemilik SIM mengendarai kendaraannya dengan baik dan mengikuti rambu lalu lintas yang berada di jalanan. Selamat Pak Ivan, Anda telah lulus melaksanakan praktek. Saya lulus. Setelah calon pemilik SIM berhasil melewati setiap materi ujian yang diujikan dan dinyatakan berhasil, maka surat izin mengemudi pun layak untuk diterbitkan padanya.
untuk SIM-nya. Pak Ivan. Sebagai bentuk edukasi mendisiplinkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, Polres Kaimana pada setiap pelayanan telah menyediakan tempat untuk mencuci tangan bagi masyarakat sebelum mengurus keperluannya. Fungsi pelayanan pada Polres Kaimana seperti pembuatan kartu sidik jari, SKCK dan surat keterangan bebas narkoba ini berada pada satu atap di mana bertujuan untuk lebih mengutamakan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam proses pembuatannya. Pada pelayanan pembuatan kartu sidik jari, masyarakat akan dipandu oleh petugas sesuai prosedur yang berlaku, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu serta cepat untuk mendapatkan kartu sidik jarinya, dan pelayanan prima pun dapat diwujudkan dalam fungsi pelayanan. Pak Simon, Ya. ini kartu sidik jarinya, ini rekomendasinya. Jadi sih Pak mau tanya, ada biaya administrasinya Pak? Kalau untuk sidik jari dan rekomendasi tidak dipungut biaya, gratis. Kalau yang ini Pak, Kalau rekomendasi juga sama, tidak dipungut biaya. makasih Pak. Satuan Intelkam Polres Kaimana, yang mana pelayanan SKCK-nya berada tidak jauh dari pelayanan pembuatan kartu sidik jari ini, selalu menjunjung tinggi standar operasional prosedur, terutama pada pelayanan pembuatan SKCK. Bagi masyarakat yang hendak membuat SKCK, wajib mengisi setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar pertanyaan yang diberikan petugas guna menerbitkan SKCK-nya. Sebagai dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Setiap penerbitan SKCK dikenakan biaya PNBP sebesar Rp30.000. Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana ini telah melakukan berbagai perubahan di dalam melayani masyarakat, di mana lewat inovasi SIM delivery, masyarakat lebih dimudahkan untuk menerima SIM hasil kelulusannya. SIM tersebut akan diantar ke alamat pemilik oleh anggota Satuan Lalu Lintas apabila pemilik SIM tidak punya cukup waktu untuk mengambil secara langsung di Satlantas Polres Kaimana. Lalu lintas Polres Kaimana yang juga sangat membantu dengan adanya program SIM, sehingga kita orang tidak perlu lagi datang ke kantor lantas untuk mengambil SIM. Terima kasih kepada Lantas Kaimana dengan adanya program delivery SIM sangat membantu dan dimudahkan untuk mendapatkan SIM sukses Lantas Kaimana. Kepada Lantas Kaimana dengan adanya program delivery SIM sangat membantu dan memudahkan untuk mendapatkan SIM. Sukses Lantas Kaimana. Pada Lantas Kaimana yang adanya program delivery SIM sangat membantu dan dimudahkan untuk mendapatkan SIM. Sukses Lantas Kaimana. Terima kasih Polres Kaimana sudah mengantarkan SIM saya sampai rumah. Tidak hanya Satuan Lalu Lintas saja yang melakukan terobosan inovasinya, Satuan Intelkam Polres Kaimana pun melakukan suatu inovasi serupa dengan SIM delivery, yakni SKCK Delivery. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu dapat dimudahkan dengan suatu inovasi
yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Kaimana. SKCK delivery ini juga diantar secara langsung oleh petugas ke alamat si pemilik dan diterimakan langsung oleh pemiliknya. Hal ini sangat-sangat dirasakan masyarakat, serta inovasi yang dibuat Satuan Intelkam Polres Kaimana mendapat respon dan nilai positif dari masyarakat. Terima kasih karena program SKCK delivery ini telah membantu saya tidak repot-repot lagi kembali ke kantor untuk mengambil SKCK. Sudah diantar langsung ke rumah. Tidak kalah dengan Satuan Lalu Lintas dan Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal juga melakukan suatu inovasi serupa, yakni SP2HP Delivery, agar di mana pelapor dapat mengetahui sampai sejauh mana proses penanganan perkara yang dilaporkan. Pengantaran SP2HP milik pelapor ini diantar oleh petugas Satuan Reserse Kriminal langsung kepada alamat yang dituju dengan maksud dan tujuan agar pelapor pun dapat mengetahui proses pelaporannya sampai sejauh mana. Dengan adanya SP2HP Delivery ini, masyarakat yang melapor kini merasa dimudahkan dan terbantu dengan bisa mengetahui perkembangan atas laporannya dan tidak menimbulkan prasangka buruk terkait penanganan perkara yang dilaporkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana. Terobosan inovasi SP2HP Delivery yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal ini sangat disambut baik oleh masyarakat dan masyarakat pun merasa puas di dalam pelayanannya. Terima kasih kepada Polres Kaimana dalam hal ini Reskrim, di mana hasil laporan saya bisa kami ketahui dan dapat diketahui oleh delivery SP2D, SP2HP, dan kami dari pihak korban sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kepada Polres Kaimana dalam hal ini Reskrim Kaimana, di mana telah mengantarkan SP2HP kasus anak saya dan saya sudah terima, dan sekali lagi kami dari pihak korban mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan polisi atau anggota dari Reskrim Kaimana. Terima kasih. Terima kasih saya mengucapkan kepada Reskrim Polres Kaimana atas responsifnya dalam pelayanan delivery-nya, SP2HP-nya. Semoga sukses selalu untuk Kaimana. Terima kasih kami ucapkan kepada Polres Kaimana atas respon pelayanan
Polres Kabupaten Kemana. Terima kasih kami ucapkan kepada Satreskrim Polres Kaimana atas respon positif dan pelayanan delivery SP2 KTP. Polsane, Polisi Sahabat Nelayan. Ini merupakan suatu terobosan inovasi bagi Satuan Polairut Polres Kaimana, di mana lewat program ini lebih menjalin komunikasi yang intens dan lebih mendekatkan diri dengan para nelayan di Kabupaten Kaimana. Selain menjalin hubungan baik, program yang dilakukan Satuan Polairut ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di lautan di wilayah hukum Polres Kaimana. Sentra Pelayanan Kepolisian atau yang sering disebut SPKT juga menunjukkan pelayanan primanya kepada masyarakat, di mana setiap masyarakat yang menyelesaikan atau mengurus permasalahannya di SPKT akan diantar kembali ke rumahnya jika yang bersangkutan datang ke Polres Kaimana menggunakan jasa ojek, bahkan angkot sekalipun. Hal sekecil ini pun langsung mendapatkan pujian dan respon yang baik dari masyarakat yang mendapat pelayanan dimaksud oleh personil SPKT Polres Kaimana. Tidak hanya dengan pelayanan prima, bahkan suatu inovasi yang dilakukan rekan-rekan Polri di Mako Polres Kaimana, Polsek Teluk Etna yang berada di timur Kaimana ini juga melakukan pelayanan primanya dengan masyarakat. Meski cuaca alam tidak mendukung, namun dengan segala perhitungan yang matang, Polsek Etna mampu menghadapi tantangan di dalam tugas dan semua itu dilakukan hanya demi masyarakat di wilayah hukumnya. Met it metur adalah suatu kalimat dengan menggunakan bahasa asli Papua dari bahasa daerah Arguni, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, yang berarti mari kita duduk bersama. Kalimat ini digunakan untuk nama dari Honai di Polres Kaimana dan Polsek Kaimana, di mana tempat ini dibuat dengan maksud dan tujuan agar setiap masyarakat yang memiliki permasalahan apapun perlu dibicarakan dengan baik, sehingga setiap permasalahan tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan penyelesaian bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Honai Met It Metur ini pun mendapat penilaian positif dari para tokoh-tokoh penting di Kabupaten Kaimana, sehingga diharapkan permasalahan dari masyarakat tidak harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum. Kelompok kerja Kita Nini adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh salah satu anggota Babin Kantipmas Air Merah, Bribka Jafar Tanasale, dengan mengumpulkan masyarakat binaannya guna saling bahu-membahu melancarkan pembangunan di tengah-tengah lingkungan dimaksud. Tidak hanya dari segi pembangunan, dari segi keamanan di wilayah binaannya, Bribka Jafar Tanasale juga mengajak pemuda-pemudi di daerahnya
untuk sama-sama menjaga Cit Kamtibmas. Babin Kamtibmas Jafar Tanasari di sini bagaimana menurut Ibu? Menurut saya dia selalu transparan, tidak ada penutupan antara permasalahan, dan ini semuanya ditindaklanjuti dengan baik. Jadi ditindaklanjuti dengan aman dan terkendali. Satu sama lain kalau bisa rukun kembali. Tidak ada permasalahan baku tolak belakang antara agama dan lain dengan lain, sama merata. Jadi antara orang kaya dan miskin seperti saya sama rata. Jadi kalau bagi saya Pak Jafar itu bagus untuk menjadikan pimpinan. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk samanya. Ibu. Ya. Pujian dan dukungan pun dituai olehnya dari masyarakat setempat yang merasakan secara langsung program yang dibentuk olehnya. Bergerak dari hobinya yang disatukan dengan ide-ide kreatif, Bribka Riki Eramuri yang saat ini bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kaimana telah merekrut dan melatih anak-anak usia dini dengan maksud agar di usia mereka haruslah menjadi seorang muda yang berbakat. Hobi dan idenya itu dituangkan di dalam melatih sepak bola bagi anak-anak usia dini yang mana dibentuknya dalam suatu tim yang bernama SSB, Raja Wali Muda Kaimana. Perlu diketahui bersama, tim sepak bola yang dilatih olehnya ini pernah meraih berbagai juara baik di dalam daerah maupun di luar daerah dari Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu, atas kreativitasnya yang sangat tinggi, Bribka Riki Eramuri mendapat penghargaan berupa pin emas dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbagai ucapan terima kasih dan rasa bangga datang dari para orang tua yang anak-anak dilatih olehnya, di mana para orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka ke depan lebih giat lagi dalam berlatih, sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Saya bersyukur adanya klub sepak bola ini karena anak saya ini dari sebelum dia masuk ke sini itu dia banyak bergaul dengan teman-teman yang suka bawa dia sampai jauh-jauh, tidak ada waktu untuk belajar, istirahat di rumah. Ketika dia lihat ada klub sepak bola ini, saya sarankan bagaimana kalau masuk di sini supaya jam-jam yang kadang bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas, sampai kadang mereka ajak dia merokok. Saya pernah pukul dia. Akhirnya saya sarankan dia untuk masuk ke klub ini, baru sudah ada perubahan. Saya lihat dia sudah ada perubahan. Jam main yang banyak-banyak itu sampai pergi jauh dengan teman-teman itu sudah kurang lagi. Saya bersyukur bahwa ada hal-hal positif yang saya dapat dari ini, klub sepak bola ini. Terima kasih atas apa yang dibuat oleh Pak Riki. Dengan adanya sepak bola ini mengurangi aktivitas mereka yang di luar rumah, sehingga apa yang mereka lakukan tidak selalu macam bebas begitu, sedangkan terikat dengan sepak bola yang ada ini, supaya mudah-mudahan ke depan anak-anak Kaimana juga bisa untuk masuk ke jenjang sepak bola nasional. Terlepas dari Bribka Riki Eramuri yang melatih anak-anak dalam sepak bola, Brigpol Agustina Yedone yang saat ini menjabat di Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kaimana pun tak kalah hebat menorehkan prestasinya di bidang bela diri pencak silat. Brigpol Agustina Yedone telah meraih banyak prestasi kejuaraan baik di tingkat daerah hingga ke tingkat nasional.
Oleh karena itu, saat ini Brigpol Agustina Y. Done telah membuka dan melatih puluhan anak-anak untuk menjadi para pesilat-pesilat muda yang berbakat dan bisa mengharumkan nama daerah pada event kejuaraan pencak silat. Saya selama latihan dan saya bisa mendapat juara 1 daerah dan juara 1 nasional. Terima kasih. Ibu Agustina, dengan adanya latihan pencak silat, anak saya bisa mencapai prestasi dan anak saya bisa meninggalkan kebiasaan mabuk-mabuk, dan ini anak saya sudah masuk pendidikan TNI Angkatan Laut. Terima kasih Ibu. Ibu Agustina, dengan adanya latihan pencak silat, anak saya bisa mencapai prestasi yang didapatkan anak saya. Dan saya selaku orang tua merasa bangga karena anak saya anak yang patuh kepada kami. Berbeda dari Bribka Ricky Eramuri dan Brigpol Agustina Y. Done yang telah menoreh prestasinya dalam bidang olahraga, Bribka Lutfi Bafadal yang bertugas selaku anggota Babin Kantipmas Kampung Marsi ini juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya dan sangat berguna bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan olehnya ini berupa mengajar keaksaraan kepada masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis daerah pembinaannya. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran pribadi ini tidak menjadikan kendala bagi tujuan mulia dari Bribka Lutfi. Atas apa yang dilakukannya dengan hati yang ikhlas serta terlihat oleh Sang Pencipta, kini Lutfi Bafadal telah menjadi seorang perwira dengan berpangkat Inspektur Polisi 2 di Polres Kaimana. Baik, selamat siang. Hari ini tanggal 20 September, hari Rabu, tahun 2017, berada di Kampung Marsi dalam rangka kegiatan pemberantasan buta aksara yang mana boleh dilakukan oleh Bapak Babin Kantipmas Kampung Marsi dari Polres Kaimana, Bapak Lutfi Bafadal, yang menurut kami kegiatan yang sangat positif bagi menunjang amanat undang-undang menyatakan bahwa setiap pemerintah wajib melakukan pemberantasan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi Bafadal, kami sebagai pemerintah kami mengucapkan terima kasih banyak. Walaupun masih jauh dari harapan, tapi dengan kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan kami saling menopang untuk melakukan tugas untuk menjauh kami sebagai pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Terima kasih. Saya Kepala Kampung Marsi, Orgel Setelah Hati. Selamat siang. Nama saya Mendianus Lembubu. Selama kita punya anak yang bertugas di sini tuh, dia selalu ada dan dia selalu mendampingi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan selesai apapun dia segera dituntaskan dan masyarakat kan senang sama dia. Di masa pandemi COVID-19 ini, mengingat transportasi baik laut dan udara yang menjadi akses masuk dari suatu daerah ke Kaimana kurang begitu lancar, sehingga berdampak pada harga bahan pangan melonjak naik. Oleh sebab itu, dari segi ketahanan pangan, Kampung Trikora pun ditunjuk berdasarkan kriteria penilaian dari Polres Kaimana, yang mana kampung dimaksud layak menjadi kampung berdikari di Kabupaten Kaimana. Dari segi pertahanan keamanan pun, Kampung Trikora telah layak menyandang kriteria dimaksud. Mengingat Kampung Trikora terkenal dengan tingkat keamanannya yang sangat kondusif, serta akses masuknya orang ke kampung ini hanya bisa melalui 2 jalur, dan kedua akses masuk tersebut telah dibangun portal serta pos kamling oleh Polres Kaimana guna lebih meningkatkan lagi sistem keamanannya.
terkait wabah COVID-19 yang sampai detik ini belum terselesaikan kasusnya, Kampung Trikora sebagai kampung berdikari tidak mau mengambil resiko terhadap masuk keluarnya orang dari kampung tersebut. Oleh karena itu, masyarakat di Kampung Trikora diberikan edukasi oleh personil Dokes Polres Kaimana tentang tata cara mencuci tangan yang baik dan benar serta mengecek suhu tubuh bagi orang yang masuk dan keluar dari kampung tersebut. Masih tentang Kaimana, sebagai kampung percontohan, salah satu kampung di Jembatan Biru ini dijadikan sebagai pilot project New Normal. Oleh sebab itu, kehadiran Kapolres Kaimana, AKBP Iwan P. Manurung SIK, meninjau secara langsung lokasi tersebut terkait persiapan dari pilot project New Normal dimaksud. Selain mengecek kesiapannya, Kapolres juga memberikan berbagai bibit sayuran, pupuk, obat hama, serta alat penyemprot secara simbolis kepada salah satu petani di kampung tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Juga dengan bibit ya, bibit jagung manis, bibit jagung manis, kemudian ini benih untuk kangkung ya. Ini alat penyemprotnya, kan simbolis, kemudian ini masukkan mesin tutup. Vaksinnya ya. Sama itu. Polres Kaimana, pelayanan prima, tolak pungli, bebas korupsi, mati